Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya, MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini adalah lanjutan bahasan kemarin ya. Kalau karena kemarin saya stop di bahasan consumer, saya akan lanjutkan sekarang. Tentunya judulnya saya akan ganti supaya teman-teman nggak bingung seperti itu. Oke teman-teman, karena marketnya udah berubah ya, tentu saya akan update dulu teman-teman. Saya refresh dulu, pling gitu ya. Kondisi ini berbeda ya teman-teman. Kalau kemarin kan ketika saya update itu marketnya masih merah-merah juga. Nah, ini sepertinya untuk hari Senin ini ada kabar bagus ya teman-teman. Ada kondisi bagus karena Dow Jones-nya teman-teman bisa lihat 2,4, 2,3, 2,3 juga. Kemudian untuk futures-nya bagus teman-teman. Jadi ini ya kita let profit run aja seperti itu. Kita akan lihat dulu kondisi mood market intraday mood market kemarin ya. Ini Dow Jones. Saya coba refresh dulu teman-teman. Dow Jones semalam atau kemarin, waduh, ini bagus nih. Jadi percaya diri sekali, openingnya di low baru kemudian ditarik naik ya. Jadi marketnya memang Dow Jones percaya diri, kemudian sebentar mungkin saya salah ya. Dow Jones-nya ya percaya diri seperti ini, kemudian SP 500 juga oke. Nasdaq-nya juga oke. Ya, sementara itu untuk kondisi Eropa kita tengok dulu. DAX-nya masih merah ya, FTSE-nya merah, hijau. CAC 40 masih merah ya. Kemudian kita lihat dulu di sini, di pergerakan ini tentu akan lebih memberikan gambaran yang lebih jelas untuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah kondisi pergerakan dari Dow. Dow-nya oke ya teman-teman. Ini adalah kondisi pergerakan dari Dow Jones-nya. Ini saat ini sudah berhasil ngelewatin 38 retracement dan targetnya sementara dia ke 50 retracement ya. Jadi kuncinya di 50 retracement dulu. Kuncinya di 50 retracement dulu, dan ini kalaupun kita tarik dari tren, nah ini tren udah di break ya. Trennya udah di break sih, udah dari tanggal 14 Oktober. Oke, Dow Jones oke. Nasdaq-nya sih belum begitu oke, Dow Jones-nya aja yang baru oke. Nah, Nasdaq-nya kalau kita tarik dari sini, ya sudah break, tapi ini secara pergerakan dia kan baru keluar dari 23,6 retracement ya. Kalau Nasdaq, kalau Dow Jones tadi kan sudah hampir ke 50, kemudian SP 500 juga baru-baru sedikit aja pergerakan seperti itu. Jadi memang yang pergerakannya lebih leading adalah Dow Jones-nya, maksud saya seperti itu. Terus kemudian secara ini seperti biasanya teman-teman kita lihat dulu untuk kekuatan dolar indeks ya. Jadi yang sering saya sampaikan adalah ketika dolar indeksnya melemah, biasanya marketnya menguat, atau ketika marketnya menguat, kita akan cek dulu untuk konfirmasi ternyata untuk dolar indeksnya turun, benar ya. Terus kemudian US 10 years-nya biasanya juga turun. Nah, ini juga turun. Walaupun kemarin sempat tinggi. Jadi sepertinya di hari Jumat kemarin ini marketnya sepertinya memang berperang seperti itu ya. Ya, jadi memang di ulasan yang hari Jumat sore pun saya sampaikan sebenarnya marketnya masih merah ya. Kemudian ini juga masih merah juga, maksud saya DXY-nya menguat, kemudian US 10 years bond-nya juga menguat. Jadinya memang belum jelas waktu itu, terus saya janjikan bahwa saya harus mengupdate market untuk teman-teman semuanya. Dan kondisinya adalah sekarang ya. Kemudian ini adalah untuk komoditinya ini di dalam daily teman-teman. Ini sudah ya, ini libur sih ya. Intinya sih mesti kita update dulu. Tapi sementara memang untuk harga komoditas ya, untuk harga komoditas ini dari pengecekan saya, ini yang rebound baru crude oil ya teman-teman. Yang rebound baru crude oil. Kemudian untuk natural gasnya masih turun, untuk coalnya masih remain the same atau masih 390. Untuk palm oilnya masih di 4.100 ringgit ya teman-teman. 4.100 ringgit itu memang masih di atas harga psikologis, dan
Saham-saham sawit pun kita lihat juga naik ya. Terus kemudian emas juga naik teman-teman. Sedangkan permetalannya masih belum ya. Permetalannya masih belum. Nah teman-teman, kemarin bahasan saya itu baru sampai di consumer ya. Terus saya akan lanjutkan ke bahasan sektor energi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sektor energi tadi harga minyaknya rebound ya. Harga minyaknya rebound. Ini untuk Elsa ini sudah 2 hari dia rebound ya, teman-teman. Elsa udah 2 hari dia rebound. Rebound yang hari Kamis kemarin dia berhasil ngelewatin 316. Terus hari Jumatnya dia berhasil melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, ini untuk Elsa teman-teman lihat supportnya adalah di 316 dan resistannya di 326. Berikutnya adalah di 50 retracement sebagai targetnya di 332. Elsa ini saya beri asterik ya teman-teman karena kondisinya bagus. Kemudian untuk Medco juga masih saya beri asterik, kondisinya bagus. Saat ini pergerakannya ya boleh dibilang dia tidak ada kemana-mana, masih di situ-situ aja. Tapi selama ini dia terjaga tidak keluar dari area hijau yang atas nih. Ya, jadi dalam tren naik dia cukup lama ya, dari kisaran 29 Agustus sampai sekarang pun dia tidak terkoreksi melewati area 0 sampai 38 retracement. Tidak melewati area 0 ini sampai 38 retracement ya. Rentang geraknya adalah rentang gerak koreksi tipis ya. Koreksi dari dari puncaknya hanya sampai 23 sampai 38 retracement. Melihat kondisi seperti ini memang ini ya teman-teman, memang menarik ya, karena memang harga minyaknya juga kemarin kan pas rebound ya. Kalau kita lihat dulu harga minyaknya, harga minyak mana, crude oil. Nah ini dari turun, Medco-nya nggak ikut turun, yang ikut turun adalah Elsa, baru kemudian minyaknya rebound. Nah kalau teman-teman ini ya, saya sebenarnya suka sekali mempelajari korelasi antara harga komoditas dengan harga sahamnya. Untuk itu teman-teman, saya itu memantau satu pergerakan saham di luar negeri teman-teman, yaitu di saham selam bersih. Nah ini teman-teman, ini adalah saham minyak service company perusahaan selam bersih. Ini teman-teman saya masuk di kisaran 34 dan sekarang harganya adalah di 50. Kenapa saya memantau saham-saham terkait minyak di NYSE ataupun New York Stock Exchange? Karena saya pengen mempelajari apakah memang korelasinya kuat ketika harga minyak naik dengan kenaikan dari saham-saham yang berhubungan dengan oil ini teman-teman. Nah untuk ini saya sedikit memberikan simulasi atau melakukan simulasi di ini teman-teman, di aplikasi, dan saya masuknya adalah untuk selam bersih ini dari kisaran di 34 sekian. Saya masih hold posisi sekarang dan dalam proses pembukaan rekening untuk rekening saham di luar ya teman-teman, karena saya ingin diversifikasi ke saham-saham yang ada di luar juga. Apa ya istilahnya, dengan juga memantau saham-saham yang memang kaitannya erat dengan energi, dan juga perusahaan ini adalah salah satu wildest dream saya dulu, seperti itu. Dan di Balikpapan tuh pun juga ada, dan saya sering baca webnya juga. Ini adalah service company top leader ya, ada Schlumberger, kemudian ada Halliburton juga saya pantau, kemudian Baker ya teman-teman, Baker juga. Jadi saham-saham yang terkait dengan oil and gas itu biasanya saya pantau ya teman-teman. Nah ini Baker juga seperti itu. Masih ada lagi, kemarin saya bikin list 6, tapi ini sementara karena saya ganti account jadi dia berubah lagi settingannya seperti itu. Nanti akan saya bikinkan lagi. Ya intinya saya suka sekali kalau satu saham yang pergerakannya tuh inline, ketika komoditinya naik itu juga sahamnya naik. Nah seperti itu kan yang lebih enak ya. Nah untuk sementara untuk saham-saham yang ada di Indonesia yang kaitannya dengan minyak itu ya berarti energi itu kan Elsa, Medco, Pegas, Akra itu juga selalu saya pantau teman-teman ya. Oke, kemudian untuk Medco-nya oke, sementara resistannya dia masih belum kelewati di 1050.
Kemudian perusahaan gas juga oke lagi ya teman-teman. Ini di sini saya buat dua area, yaitu kuning. Ini adalah merupakan 0, 23 sampai 38, dan juga biru merupakan 38, 50 sampai 61 ya teman-teman. Dan untuk perusahaan gas ini bisa naik lagi di atas 1805. Tentu teman-teman yang ngikutin channel saya masih ingat bahwa saya bolak-balik sampaikan bahwa kunci penting dari perusahaan gas ini adalah di 1805, karena itu adalah merupakan 38 retracement. Bila bisa bermain di atas itu atau bermain di area kuning, ini adalah ya apa ya istilahnya, area koreksi-koreksi ringan seperti itu. The next-nya adalah resistan, dia ada kisaran di 1900 ya, 1915-an untuk pegas. Berikutnya adalah di 1970 sampai sekitar 2000 untuk perusahaan gas. Kita lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya saat ini teman-teman di sekitar 1920 itu adalah merupakan 61,8 retracement, dan ini juga cukup terjadi apa ya istilahnya, beberapa kali resistan ini nggak mampu ditembus. Kalau kita lihat di Januari 2021 selama 1-2 hampir sekitar 5 bulan ini perusahaan gas tidak mampu melewatinya. Kemudian juga Juni kemarin dan juga Agustus. Jadi ini memang sepertinya cukup alot ya, 61,8 retracement ini. Kemudian kita tengok juga untuk Akra. Akra itu ketika marketnya kemarin turun, ini malah juga tidak terkoreksi lebih dalam. Teman-teman bisa perhatikan, ini barang ketika turun, reboundnya cukup cepat ya. Akra, nah ini kondisi weekly-nya juga oke, kondisi monthly-nya teman-teman dia berhasil ngelewatin. Dalam 1 bulan terakhir ini berhasil ngelewatin resistan di 78. Oke, saya sebentar cek dulu, saya geser dulu. Resistan di 78,6 teman-teman, yaitu di sekitar 1390-an. Saat ini resistannya di 1496 atau 1500 ya, berikutnya kisaran di 1540. Kemudian ada lagi resistan yang cukup lama ya teman-teman, di 1700-an itu tercapai di sekitar tahun 2017. Jadi saham-saham energi ini saat ini juga rata-rata pergerakannya sedang pada di atas. Oh ya teman-teman, saya lupa saya tambahkan Raja. Seharusnya saya tambahkan ya, Rukun Raja atau Raja teman-teman. Secara pergerakan untuk Raja dalam tren naiknya, dia masih terjaga bermain di atas 38 retracement teman-teman ya. Masih bermain di atas 38 retracement, yaitu yang area kuning itu. Jadi sementara memang pergerakan dia itu tidak terkoreksi melewati 38 retracement. Itu adalah satu pergerakan saham yang mana dalam koreksinya masih masuk dalam koreksi yang ringan ya. Masih dalam koreksi yang sangat ringan. Namun demikian saat ini dia masih belum berhasil lewatin 1021, yang mana itu adalah merupakan 23,6 retracement. Coba kita tengok dalam weekly-nya. Weekly-nya pun juga demikian, karena oke teman-teman, jadi gitu aja ya untuk Raja, masih belum nih resistannya di 1021. Oke, kemudian saham-saham yang terkait sawit nih, secara umum untuk harga sawit masih di 4100-an. Dan pergerakan harga sawit itu dari Rebo Kamis itu tinggi, tapi namun demikian Jumatnya ada retracement ya teman-teman. Ya wajar karena saham-saham ini memang naiknya kenceng ya. Udah seperti Astra Glostar ini ngelewatin 50 retracement-nya. Saat ini dia nggak mampu bertahan di area biru, itu adalah merupakan 50 retracement 8600-an. Nah teman-teman perhatikan ya, saham-saham yang baru-baru rebound di awal-awal seperti ini dan dia posisi trennya adalah turun, ini sangat mungkin ketika naik dia akan ketemu resistan volume dan itu akan menjadi supply ya. Ketika demand di saham ini mungkin sudah terbentuk untuk demandnya lebih besar seperti itu, harganya naik, ada buying side, ada sekumpulan buyer yang beli di bawah, mungkin karena berpikiran bahwa sahamnya ini masih murah. Tapi ada saja orang-orang yang sudah punya posisi di atas, dia bisa saja akan buang barang ya. Dan kondisi itu akan mungkin membuat saham-saham ini akan
ketemu resistan balik arah. Namun demikian yang teman-teman harus perhatikan adalah dalam beberapa hari setelah dia terkoreksi, itu bentuknya seperti apa. Apakah koreksinya langsung habis, turun lagi kembali ke bawah, ataukah dia konsolidasi dulu di kisaran support kuatnya dalam hal ini adalah di kisaran 50 retracement-nya. Jadi mesti dilihat dalam beberapa hari. Dan berdasarkan pengalaman saya untuk saham-saham yang rebound dari dasar terus kemudian terkoreksi, koreksinya nggak lebih dalam, ini mesti bisa juga ditarik di sini, ditarik apa ya, Fibonya. Nanti akan ketemu di berapa sih mereka koreksi. Kalau koreksinya mereka melewatin 38, 50, 61. Bisa jadi akan habis atau memang dia tidak ada energi lagi untuk naik atau memang tidak ada buying side yang kuat seperti itu. Tapi kalau misalkan masih ada konsolidasi, tidak koreksi lebih dalam, justru testing resist, akhirnya breakout. Itu adalah kemungkinan masih terjadi buying side yang kuat, masih terjadi akumulasi seperti itu. Pun terjadi juga di LSIP teman-teman, LSIP juga ketemu resistan. Area kuning ini adalah 50 retracement LSIP di 1152, itu adalah merupakan targetnya sementara. Dan LSIP pun di 1122 masih belum mampu, dia balik arah ya. Jadi sementara untuk supportnya di 1086, resistannya di 1122 teman-teman. Kemudian SSMS ini saya hanya bisa bilang ini volatilitasnya tinggi teman-teman. Tapi ketika teman-teman entry-nya benar dan take profit, ini saham tradingan yang bagus. Ya, ini dari dulu saya hafalkan memang rentang geraknya lebar. Ketika dia naik, ketika dia turun tuh naik. Ketika dia turun itu juga kencang. Artinya ini barang teman-teman ketika megang ini mungkin harus disiplin take profit. Kalau masuknya udah benar seperti itu ya. Kalau masuknya belum benar, dibenarkan lagi. Kenapa? Karena ini sebenarnya potensi tradingnya bagus untuk SSMS ya teman-teman. Sementara dia supportnya ada di 1405 teman-teman. Kemudian untuk CSRA ini ada candle bagus juga. CSRA saya ya intinya ini pada ketemu resistan sih balik arah ya. Wajar udah sekitar 2 hari naik. Kemudian SIM juga sama teman-teman, targetnya masih belum kecapai di 426 ya. SGRO masih nggak ada pergerakan. Gosco Plantation baru di resistan pertama aja masih belum ya. Nah kemudian dia ada 50 retracement-nya di sini di kisaran 142. TBLA masih belum ada pergerakan dia. BWPT gerakannya sempit. Ini gerakannya sempit, tapi dia memang udah sampai di lewati 61. Nah, sudah sampai di 61, sekarang itu kemarin itu sampai di 50 nggak kuat balik arah ya. Kemudian di SNG juga sama, dia ketemu resistan pertama balik arah. Kemudian TAPG juga sama, dia sampai di 61,8 retracement balik arah juga. Ya, balik arah juga tuh di hijaunya itu sebagai 50 retracement. Kemudian Semar ini kemarin masih menguat ya. Coba kita ukur resistannya. Nah, dia untuk resistan berikutnya di 4676, targetnya di 4756 teman-teman, 50 retracement. Kemudian untuk NJT ini kita ukur dulu. Kita ambil tren yang paling kecil aja di sini. Resistan dia ada di 74, support 7, resistan 741, 771, target 794 ya. Kemudian kita sampai ke saham call ya teman-teman. Call masih di 490 ya. Kita cek dulu harga call di 390 bukan 490 ya, 390. Terus bagaimana kondisi saham-saham call untuk Harum? Dia bisa bertahan di atas 1600-an ya, 1610 ya, pas di nilai sekarang ini adalah merupakan di supportnya dia teman-teman. Jadi dia di 61,8 retracement sekitar 1610 itu support penting. Berarti belum begitu aman dia karena baru numpang sedikit aja.
Sementara 1610 support, kemudian resistan 1700, 1780 ya. Kemudian Indo Tampang Raya masih cukup oke, pergerakannya masih cukup oke, dia masih di area hijau itu. Dan dia di atas 43244 atau di atas 23,6 retracement. Adaro masih cukup oke ya. Kemarin berhasil naik lagi di atas 23. Jadi selama ini memang Adaro belum pernah turun di bawah 386 ya. Pernah pun hanya sehari, besoknya rebound, karena memang pas turun itu juga candlenya adalah doji. Butuh konfirmasi, dan konfirmasinya hari Kamis kemarin adalah naik ya. Walaupun hari Jumatnya kenaikannya nggak begitu kuat dibanding hari Kamis. Kemudian untuk PTBA teman-teman, setelah penurunan sampai EMA 200 rebound, tapi hari ini hari Jumat teman masih belum mampu. Masih ada gap ya teman-teman, gap down dari PTBA itu di kisaran di sini. Gap down-nya tuh di area yang saya coretin ya teman-teman. Jadi kisarannya 3892 sampai 3950 ya. Itu adalah merupakan gap areanya. Penurunan dari PTBA ini kalau boleh dibilang sebenarnya disupport juga ya. Di sini kemarin tuh ya dekat-dekat support seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja lah seperti itu, karena kenaikan kemarin masih belum mampu menutup gapnya. KKGI masih belum ada pergerakan. Indika rentang geraknya sebenarnya masih sama. Kemudian Petrosi ini kuncinya dia harus di atas 2930 ya. Harus di atas 2930. Kemudian untuk Doit masih belum ada pergerakan, dia supportnya masih kisaran 375. Kemudian untuk MBSS kemarin dia reboundnya kenceng namun balik arah ya. Jadi selama ini sudah sekitar 3 kali MBSS ini nggak berhasil melewati 50 retracement di sini. Ya, ini kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Seperti itu masih belum mampu melewati resistan pentingnya di 1170 teman-teman. Kemudian untuk Toba masih belum ada pergerakan. MPAP ini sedikit ada pergerakan, dia rebound dari support ya hitungannya. Ini sepertinya supportnya di sekitar 78 retracement teman-teman, 78 retracement. Nah di 78 ya. Resistan berikutnya di 9078 teman-teman, itu 9078. Fokus ini BRMS ini saya bisakan sendiri aja. PKPK ini dia malah naik ini teman-teman. Ya, dia mampu di atas kotak yang kedua. Saya warnain lain aja teman-teman. Ya. Dia mampu lagi di atas 332 ya. Ini dulu itu awal-awal saya tahu ini 70-an harganya. Nah, ini tahun 2000 aja 2070-an ya. Dulu awal-awal itu juga sekitar segitu. Nah, ini di sini. Tahun 2000 berapa nih? 18. Mungkin sebelumnya juga sama. Nah, sempat tinggi juga ya, sempat sampai di 1150 tahun 2008. Saya trading 2009 berarti 300-an. Jadi sekarang tuh untuk PKPK ini di harga-harga seperti tahun 2009-an ya, kira-kira begitu. Terus TCPI teman-teman ini juga naik ya, dia mampu di atas 50 retracement, mampu di atas EMA 200, resistan berikutnya 9822. Kemudian terkait metal teman-teman, ini oke, terkait metal saya ambil catatan saya dulu. Ini rata-rata ketemu rata-rata nggak ini ketemu resistan kayaknya. Coba kita lihat ya, Inco balik arah ketemu resistan. Tinsnya juga ketemu resistan teman-teman. MDKA juga sama. Antam nggak bergerak ya, masih di area support. ADMR-nya dia juga nggak ada pergerakan nih. Kemudian terkait telekomunikasi teman-teman bisa ngelihat ini untuk harga untuk Telkom dia naik tapi masih belum mampu ngelewatin 4410 ya, karena kuncinya di sini di 4410. Itu adalah merupakan 38 retracement. Indosat kenaikannya masih belum ada nih.
masih belum mampu masuk ke 61,8 retracement lagi, area hijau yang bawah ini teman-teman. Kemudian untuk XL ini pergerakannya masih tetap aja nggak ada perubahan, dia di area 61 sampai 38 retracement. Nah ini friend aja teman-teman ya, bisa perhatikan friend aja. Oke, friend saja kita hapus dulu. Kita lihat kenaikan dari friend ya, coba kita ukur. Nah friend ini resistan berikutnya 82, 88, 93 adalah merupakan 50 retracement atau targetnya sementara. TBIG masih belum ada pergerakan. TOWR ya, ini TOWR ada pergerakan juga, ini saya lingkarin. Oke, kita ukur dulu. TOWR ini adalah manto dari 50 retracement sekaligus MA 200. Kalau misalkan kita ukur kenaikannya TOWR ini, teman-teman. Oke, di sini resistan dia ada di 1130, 1170, 50 retracementnya 1190 ya. MTEL ada pergerakan juga sedikit aja. Ada banyak jarum-jarum ini model candlenya. Kemudian terkait ini BRPT, SA, TPIA, teman-teman bisa perhatikan BRPT ini ada candle kenaikan ya. Resistan berikutnya dia ada di 835 teman-teman. Nah kalau dari tren kecil ini, paling kecil ini dia bisa pas di 50 retracement. Resistan berikutnya di 830 ya teman-teman, 830. Nah kemudian yang di resistan besar di tren besarnya adalah di 836. ESA belum ada pergerakan nih, sehari naik sehari turun. Kemudian ada TPIA. TPIA ini hitungannya resistan candle di sekitar 2480. Nah kemudian kita lihat dulu untuk saham-saham konstruksi, ya sedikit-sedikit rebound tapi masih belum mengangkat ya. Adikarya masih belum nih. Wika tuh kemarin paling rebound ya, paling kenceng rebound, tapi juga ini ketemu resistan juga di 924 teman-teman. PTPP ini paling bagus sih saat ini. Resistan berikutnya 877, kemarin disentuh aja. Awas kita belum ada pergerakan lagi. Weton ya. Weton. Ini saya pakai Invibo yang ini. Ini koreksi kan yang ini. Oke. Kita ukur dulu. Resistan dia itu ada di 215 ya untuk weton. Keras itu kan sempat rebound ya. Terus ketemu resistan, konsolidasi. Saat ini hitungannya udah 2 hari dia konsolidasi juga. Kemudian yang kemarin naik adalah GDST. Setelah rebound, kemudian doji, kemudian naik lagi. Tapi ini resistan ya, 227 ya. 227 resistan, kemudian ISP naik ya. Saya tambah dulu teman-teman ya. Saya tambah dulu ISSP GDST. ISSP ini ada 270 resistan, targetnya dia di 50 retracementnya dia itu di sini. 50 retracement dia tuh di 280 teman-teman. ISSP. Nah, kemudian yang lainnya gimana nih? WG juga ada, WG juga ada kenaikan nih. Kita ukur resistannya dulu. Langsung ambil yang tinggi ya. Jauhan sih. Yang pendek aja ya, dia sih udah sampai di 168 tuh 50 retracementnya dia ya. Ya intinya resistan pendek dulu lah dilewatin. DCP belum ada pergerakan. Jasa Marga ini yang bagus nih, Jasa Marga teman-teman ya, dia rebound. Nah kita lihat dalam weekly-nya mungkin lebih enak. Nah dia weekly-nya ini masih lebih enak sih untuk ngelihat trennya. Kita ukur aja dari weekly-nya seperti ini. Resistan Jasa Marga itu ada di 3540, 3650 ya, 50 retracement 3650. Kemudian terkait properti BSDE ini
masih belum ada sih pergerakan. Pakuwon juga balik arah lagi. Pakuwon balik arah lagi. Asri candlenya sedikit ada kenaikan nih teman-teman. Resistannya di 173. SSIA masih belum. Base-nya bermain di resistan juga 160. SMRA kemarin kan naik ya. SMRA kemarin kan bagus tapi nggak mampu. Maksudnya hari Kamis bagus, Jumatnya dia balik arah lagi. Sehingga resisten masih di 595. Kemudian CTRA balik arah lagi, resisten masih di 952. PLN yang sebelumnya naik kencang banget terus terkoreksi. Ini mencoba naik lagi. Nah, seperti ini yang saya maksud. Ketika suatu saham downtrend terus naik tiba-tiba kenceng, besoknya dilihat dulu. Ketika terjadi koreksi masih ada perlawanan lagi nggak? Begitu. Kemudian persemenan ya, berikutnya persemenan. Indosemen kembali melemah lagi. SMGR juga sama, supportnya ada di 7520 teman-teman. SMCB ini kemarin tuh ada turning tapi balik arah ya di 1450 resistennya. SMBR juga sama, masih belum mampu lewatin 427 merupakan resistannya. Kemudian terkait transportasi belum ada pergerakan, ASA, Bird ya. SMDR masih belum ada, cuman HIS SMDR ini ada cross up MA3 dan 5, artinya harganya itu ngelewatin MA35 teman-teman. Jadi boleh diperhatikan ya. Sama juga Temas juga, itu juga sama pergerakannya ada kenaikan. Dan terkait media masih belum, cuman EMTK teman-teman bisa perhatikan memang dalam beberapa hari ini pergerakan dia sempit candlenya ya, sampai akhirnya ada cross up MA35. Karena MA3 sama 5-nya masih berbelit, masih konsolidasi. Sehingga ketika sedikit ada pergerakan naik di atasnya, dia langsung ada sinyal cross up MA35 ya. MTK. MNCN ya teman-teman bisa perhatikan juga, cuman ini juga udah beberapa kali terjadi sinyal bagus tapi akhirnya turun dan turunnya lebih dalam ya. Jadi mesti diperhatikan, mesti hati-hati. Saratoga teman-teman bisa perhatikan ya, saat ini dia udah sampai dasar, udah ada perlawanan tapi perlawannya tipis-tipis seperti itu. Dan candle terakhir kemarin cross up MA35 ya teman-teman. MA3 dan 5. Ini ada sedikit rebound ini, kalau coba saya ukur di mana dia ada resistan tuh di sini. Coba saya hapus lah yang bikin ini distorsi ini ya. Resistan berikutnya 2480 teman-teman. 2580, targetnya 2670 ya. MTDL juga secara chart bagus sebenarnya. Resistannya di 600, supportnya di 576. Nah, IMAS juga bagus teman-teman, ini ada kenaikan resistan di 830. 830 ya resistannya dia, resistan berikutnya 860, targetnya di 885. IMJS masih belum mampu, ASA belum ya. Kemudian ERA itu kemarin kan ada kenaikan, tapi yang hari Kamis ya, yang hari Jumatnya masih belum mampu bergerak lagi di 423 sekarang. 428 itu adalah merupakan supportnya dia. Kemudian Same ketemu resistan di 287 teman-teman. Kemudian TKIM ini kemarin kan naik kenceng tuh dari 38 retracement lewatin 23. Dari 7186 melewati 7422, namun sekarang di situ lagi ya, di kisaran 7425 itu merupakan supportnya dia. Kembali lagi di supportnya, tapi ini support yang pertama ya. INKP nggak sedalam penurunan dari TKIM ya. INKP turunnya hanya setengah aja, 0,5%. Hitungannya masih sama, tapi kenaikan sebelumnya juga belum kenceng sih. Resistan dari INKP di 9250, supportnya masih di 8850 ya teman-teman. Kemudian terkait LiPo, LPPF aja sih dari kemarin-kemarin ini masih bagus. Targetnya dia masih di sini,
Di 5100 50 retracement dia ya. Kemudian yang lainnya enggak ada. Kemudian grup ayam cepin aja teman-teman. Cepin ya. Ini dia kembali naik. Dia akan bagus kalau bisa naik di atas 38 retracement ya. Di atas ini. Ya, koreksinya kemarin dia sampai di 61,8. Nah, kalau kita breakdown area gerak dia di situ ya. Ada dua area gerak di atas yang kuning 0 sampai 38, yang bawah 38 sampai 61. Nah, ini kan dia rebound hitungannya. Jadi kita coba ukur reboundnya dari cepin ini berapa. Maka kita geser dulu Fibo-nya ini. Nah, dalam tren turun ini coba kita ukur kenaikan dia 50 lewat, berarti kita boleh pakai Fibo yang ini. Targetnya dia udah kecapai hampir sih 5625. Kemudian Malindo Fitme belum. Java balik arah teman-teman. Terkait farmasi teman-teman hanya menginformasikan aja KF ada cross up MA35 ya. Kemudian AGII berada di supportnya sekitar 1900-an itu support ya. Enough. IRA itu kan kemarin naik ya. Teman-teman masih ingat ya, ini saya bahas juga. Lanjut naik ya IRA teman-teman ya. IRA lanjut naik, silahkan ini saya ini juga ya, saya lingkarin juga IRA. Nah, IRA itu ada resistan kisaran di 1187 teman-teman. 1187 itu kisarannya ya antara di 38 sampai 50. Jadi kalau dia bisa ngelewatin itu kan break dari trend line itu. Yang lainnya nggak ada. Prodia berada di dasar nih, ada potensi rebound tapi belum kelihatan. Lainnya belum aja. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah lanjutan dari bahasan sebelumnya. Karena kemarin saya agak sibuk jadi nggak bisa menyelesaikannya. Begitu aja teman-teman, semoga video ini baik yang satu maupun yang dua ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.